Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Da'ana da'ahum fiha subhanaka Allahumma tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dukhrina wa maladina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum. Langsung mulai, Bu. Langsung mulai. Silakan minum. Iya. Bu, cuci tangannya ada, kuenya nggak ada. Tangan di kuenya nanti. Minum dulu Bang, di kuenya buat nanti. Sengaja. Ada pohon kampu dan pohon pepaya. Cakep. Lupa saya kan jadinya. Ada pohon kampu, ada pepaya. Lupa saya lagi. Ditanam di masa lalu. Ibu-ibu semua, saya izin minum dulu. Jalan-jalan ke Kota Batam jauh sekali. Ibu-ibu yang gak semangat jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mamat, ada Pak Tommy. Salam pertama bersemangat, saya ulangi sekali lagi. Ya, ulang Pak, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawala. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits rawahu Bukhari wa Muslim, kam min sha'imin laisa lahu min siyamuhu illa ju' wal 'atas. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur yang kita selalu libatkan dalam kehidupan kita menjadikan hidup kita tentunya lebih berkualitas.
Artinya terlalu berani kita, faktanya keberanian tidak dapat mempercepat kematian, dan terlalu takut juga faktanya ketakutan tidak dapat memperlambat kematian. Setidaknya di sisa hidup kita, kita masih bisa membuat hidup lebih berkualitas. Karena di pertemuan minggu yang lalu kita sudah sedikit membahas salah satu doa yang bisa kita amalkan di bulan Sya'ban. Artinya bulan Rajab telah berlalu, ini memasuki bulan Sya'ban, dan doanya adalah Allahumma. Ayo, ingat nggak Bu? Ini kalau ingat saya kasih hadiah 2000. Allahumma barik lana bima rozaqtana. Itu doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya kan? Kita minta keberkahan di bulan Rajab kemarin sudah berlalu, dan hari ini bulan Sya'ban, dan nantinya di bulan suci Ramadan, agar disampaikan. Karena apa? Kematian tak ada yang tahu. Terkait bagaimana malaikat kemudian mencabut nyawa seseorang, ini sudah kita bahas. Betul Bu? Kayak mana caranya Bu? Kayak mana caranya? Kita sedikit mengulang kaji ya? Lancar kaji karena diulang, enak makan karena dikunyah. Emang enak makan langsung telan-telan? Mampus awak ya Bu ya? Kelolotan Bu. Jadi biar enak haji sama seperti pisau. Kalau pisau diasah tak tajam. Kalau pisau tak diasah tuh, makanya ada marga orang Sitompul. Jauh kali sambungannya, tapi nggak apa-apa lah. Ada sini yang marga Sitompul, izin Bu ya. Nah, malaikat Israel seperti lagunya itu, bila Israel datang memanggil, jasad terwujud berbaringan. Ini cocok lagu yang kita ajarkan Bu. Bu, oh Bu, ini lagu yang pas, yang cocok kita ajarkan sama anak-anak kita. Ini enggak. Lagunya apa? Goyang domret ya, alhamdulillah. Lagu DJ yang tuh tak. Apa enggak anaknya pun gini-gini terus jalan cuma. Kira orang apa itu? Rupanya dia sambil dengar musik DJ. Tapi kalau yang diajarkan joget pororo. Bu, jangan bahas politik Bu, saya segan. Udah selesai masanya Pak. Iya, udah selesai ya. Tapi ini lagu yang bisa kita biasakan. Bagus loh lagu-lagu zaman dulu itu. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nah itu ya. Lagu sekarang ini aneh-aneh saya dengar ya. Pulang-pulangku berbadan dua. Apa enggak berbadan dua betulan kan? Ya. Karena Bu, apa yang kita ucapkan ini kata orang Arab Bu, izin Bu. Orang Arab bilang al-kalam doa. Perkataan itu adalah doa. Makanya ditemukan oleh seorang profesor cendekiawan muslim, apa katanya? Kecepatan ruh kita lebih cepat ketimbang kecepatan cahaya. Kalau kita kembali flashback ke peringatan Isra Mi'raj, dikatakan bahwa buruk itu sekali dia melangkah sejauh mata memandang hilal. Secepat kilat dia. Secepat kilat. Tapi ternyata kecepatan ruh kita lebih cepat dari itu. Artinya apa? Semakin kita memikirkan sesuatu, itu yang kita dapatkan. Maka ketika ada masalah, ada ujian, jangan dulu bilang nggak bisa. Tapi ajarkan ke anak kita, yes I can. Ya,
saya pasti bisa. Itu akan mendoktrin alam bawah sadarnya, sehingga yang tadinya mustahil menjadi mungkin. Will Armstrong atau Thomas yang pernah kita bahas dulu, yang menciptakan lampu Thomas itu, ketika seluruh orang mengatakan anak ini bodoh, pulang aja udah. Sampai ke rumah, ini ada surat bu dari kepala sekolah, ya, masih ingat kan? Iya. Ternyata maknya bilang, apa kata maknya? Enggak. Ibunya merahasiakan. Ibunya Nggak mau merahasiakan. memberi yang sebenarnya. Betul. Demi mental anaknya. Mendidik mental anaknya. Apa kata ibunya? Enggak sanggup lagi itu gurumu mendidikmu karena kamu terlalu pintar. Padahal dia terlalu bodoh. Karena mindset yang diajarkan di awal, inilah akhirnya menjadi profesor terkenal. Namanya harum sampai sekarang. Inilah perlunya pendidikan sejak dini kepada anak-anak kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Israel ketika mencabut nyawa, dia nggak tahu. Makanya ketika ada yang mengatakan kiamat akan terjadi di hari-hari ini, hoax itu. Israel aja, malaikat pencabut nyawa, nggak tahu kapan seorang itu akan mencabut. Tapi ketika dilihatnya daun yang ada di Sidratul Muntaha, daun itu telah menguning. Nah inilah dia, baru tahu. Kalau udah jatuh, makanya proses kita bu, sebelum menuju kematian, kita akan duluan apa? Pertama, muka kita akan keriput, rambut kita kemudian berubah, mata kita mulai kabur, Pendengarannya berkurang. pendengaran mulai berkurang, makan kita nggak bisa lagi makan nasi, mulai bubur. Nggak lama setelah itu baru dikubur. Ya bu ya. Tapi bayangkan di pohon sana, pohon dunia aja, nggak mesti yang tua yang menguning yang akan jatuh. Kadang yang masih kecil, yang masih pentil, Seperti buah kelapa. kadang yang masih terlalu hijau, terlalu muda pun jatuh. Makanya wajar ketika kita mendengar ada anak kecil meninggal, mungkin ada keluarga kita yang umurnya 25 tahun sudah meninggal, wajar. Artinya apa? Kematian gak ada yang tahu kapan. Setidaknya kita bersyukur hari ini masih bisa bernapas, masih bisa hidup. Dengan modal hidup dan modal bernapas, setidaknya bisa membuat kita bentuk hidup kita lebih berkualitas. Ini poinnya. Artinya apa? Sebentar lagi bu, mohon izin memberitahu bahwa sama-sama kita udah tahu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau kita di sekolah biasa ada laporan, setelah RPP selesai ada laporan, atau kita kerja dimanapun pasti ada laporan bulanan, laporan tahunan ada. Nah, dalam Islam sendiri laporan permingguan itu di hari Kamis. Kenapa kita sunnah puasa pada hari Kamis? Karena seluruh amal ibadah kita satu minggu disitulah dilaporkan, diangkat. Kalau laporan tahunannya kapan? Ini di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang paling mulia, karena dijepit di antara dua bulan. Yang pertama adalah bulan Rajab dan ada bulan Ramadan. Maka ada istilah kita kenal nisfu Sya'ban. Nisfu artinya sebagian. Nah ini pertengahan, udah mulai masuk pertengahan. Mungkin bu, nanti malam kita udah bisa untuk beribadah baca Yasin 3 kali. Malam minggu pun boleh. Nisfu Sya'bannya malam minggu. Tapi mungkin di beberapa tempat udah ada yang memulai di malam ini, mengambil keberkahan hari Jumat. Betul. Karena kebetulan nanti insya Allah saya setelah ini pulang dulu bentar, sampai ke rumah, nanti berangkat lagi habis maghrib di Tanjung Rambut. Itu mereka mengadakan acara memperingati nisfu Sya'ban 3 kali baca Yasin. 1 kali aja udah lama kan tadi kan, apalagi nanti malam 3 kali. Tapi kan pahalanya banyak. Banyak loh, banyak, betul. Ya pula ya. Ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah bisa juga dari sekarang kita memperbanyak yang namanya berpuasa.
Tapi ingat kata Rasulullah SAW, ketika sudah nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi berpuasa. Karena udah mau menyambut bulan suci Ramadan. Lantas kalau tetap berpuasa boleh? Boleh. Untuk siapa yang boleh? Pertama, orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Nah, kalau udah terbiasa Senin Kamis puasa, lanjutkan puasanya. Yang kedua, orang yang terbiasa puasa Nabi Daud. Ya kan? Hari ini puasa, besok libur, besoknya puasa lagi. Dan yang terakhir, orang yang mengqadha puasa atau mengganti puasa. Kami yang bapak-bapak aja mungkin ada 1-2 puasa yang bolong, Pak ya. Betul, Pak? Senyuman Bapak menandakan kebenaran. Apalagi ibu-ibu kan? Ini saatnya Bu mengganti. Bapak yang ada bolong. Ada Bu. Ada. Mungkin ya karena sakit Pak ya, karena kita kerja keras Pak ya. Jangan pula nanti bolong semua. Nah, persiapan itu di minggu lalu sudah kita bahas. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan sekedar melengkapi. Nah, apa itu persiapan? Mengetahui apa fungsi daripada puasa itu, apa tujuan daripada puasa itu. Izinkan saya membacakan ayat Allah yang terletak dalam surah Al-Baqarah yang di awal sudah kita baca. Kali ini kita baca balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, ya-nya adalah ya munada. Dalam kitab Kawakibud Durriyah dikatakan ya nida, panggilan untuk seluruh makhluk. Ya fulan itu kok di Arab manggil orang, tapi untuk seluruh makhluk kata Allah. Ayyuhalladzina amanu, panggilan untuk seluruh orang yang masih memiliki keimanan. Kenapa tidak ayatnya ya ayyuhalladzina islamu, wahai orang-orang yang beragama Islam? Kenapa dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Yang Islam belum tentu beriman. Betul sekali Bu. Karena yang punya agama Islam belum tentu beriman, tapi yang punya keimanan sudah pasti dia beragama Islam. Makanya yang dipanggil oleh Allah yang masih memiliki keimanan walaupun sedikit. Yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam. Setidaknya ada 3 poin dalam ayat ini yang mesti kita ketahui. Karena menyambut bulan Ramadan, persiapannya salah satunya mengetahui keilmuan tentang puasa. Apa 3 poin itu dalam ayat itu yang tadi kita baca? Yang pertama, kutiba alaikumus shiyam. Wajib hukumnya melaksanakan puasa. Dalam kitab usul fikih dikatakan wajib itu adalah mayusabu ala fi'lihi wa maqbul tarkihi. Dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapatkan dosa. Wajib hukumnya puasa. Enggak ada hukum-hukum lain yang mengatakan makruh, sunnah, enggak ada. Khususnya puasa pada bulan Ramadan wajib. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Siapa orang sebelum kita? Nenek moyang kita, andong kita, mbah kita, atuk kita, ompong kita, ya kan? Tapi ternyata bukan itu. Sebelum umat Nabi Muhammad ada umat Nabi terdahulu. Umat Nabi Musa puasa. Umat Nabi Isa puasa. Umat Nabi Daud juga puasa. Makanya kita kenal ada istilah puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok libur, besoknya puasa lagi. Orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad juga melaksanakan yang namanya puasa. Umat Nabi Musa puasa juga. Bahkan perbedaan umat Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa lebih tegas Bu. Berat puasanya lebih banyak. Iya. Mohon izin Bu. Umat Nabi Musa kalau tangannya terkena najis, bajunya ini terkena najis. Umat Nabi Muhammad gimana? Tai ayam, ya.
teh incung, apa lagi? Itulah itu. Kalau kena, cuci aja udah. Ya Bu ya. Kalau umat Nabi Musa kena baju, gunting bajunya, buang, potong. Bayangkan kalau kena kulit. Nggak terbayang saya itu. Inilah ringannya umat Nabi Muhammad. Jadi umat-umat terdahulu juga berpuasa. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita mencapai kategori takwa. Di dalam kitab Durratun Nasihin dikisahkan ada fenomena yang sangat luar biasa. Dulu ketika diciptakan akal dan nafsu, Allah tanya sama akal, jauh sebelum diciptakan manusia, jauh sebelum manusia ditiupkan ruh. Awal mula penciptaan kita ini ada akal, ada nafsu. Akal ditanya sama Allah, akal, man anta wa man ana ya akal, siapa kamu dan siapa saya? Apa jawaban akal ketika itu? Ya Allah, anta rabbi wa ana abdu. Engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan saya adalah hambamu. Dulu si akal lewat dia ujian. Tapi ketika nafsu dipanggil oleh Allah, ya nafsu man anta wa man ana. Kalau hari ini kita kenal mungkin Bu, manusia ada akal, ada nafsu. Malaikat punya akal tapi tak punya nafsu. Binatang punya nafsu tapi tak punya akal. Maka kita lebih sempurna dari malaikat dan hewan. Jadi nafsu ketika dipanggil, ya nafsu man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Ternyata nafsu menjawab Bu dengan jawaban membangkang. Ya Allah, anta, ana. Artinya apa? Kamu, saya. Ini jawaban nafsu. Diambil nafsu, dilempar ke neraka yang paling dalam, dibakar selama 70.000 tahun. 1000 tahun satu hari aja di akhirat udah bandingannya 1000 tahun di muka bumi. Ini 70.000 tahun disiksa nafsu tadi, dibakar. Udah 70.000 tahun diambil lagi, ditanya sama Allah, ya nafsu man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Nafsu lagi-lagi menjawab, ya Allah, anta ana. Lo gua. Diambil lagi nafsu, disiksa lagi, dilempar ke neraka yang paling dingin. Di mana itu neraka yang paling dingin? Lawang neraka yang paling panas saja kita nggak tahu di mana, apalagi neraka yang paling dingin. Tapi Allah taruh di tempat yang paling dingin selama 70.000 tahun juga. Setelah itu diambil lagi nafsu, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ya nafsu, man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Lagi-lagi nafsu menjawab, kue, aku kata nafsu. Allah ambil lagi nafsu, Allah campakkan kali ini ke neraka yang paling lapar. Mungkin di neraka yang paling panas, neraka jahanam, ia masih bisa makan, masih bisa minum. Di neraka yang paling dingin, dia masih bisa minum juga. Minum apa? Es batu, minum salju. Tapi di neraka yang paling lapar, tidak ada satupun makanan yang bisa dia makan, tidak ada satupun minuman yang bisa dia minum. Setelah disiksa, baru 1 hari aja di neraka yang paling lapar, ia udah nyerah. Tapi diberikan waktu 70.000 tahun. Setelah itu dia menghadap Allah dengan wajah yang pucat, badan yang lemas, sama seperti kita kalau lagi puasa. Ditanya sama Allah dengan pertanyaan yang sama. Ya nafsu man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Akhirnya nafsu pun menjawab, inilah baru benar jawabannya. Ya Allah, anta rabbi wa ana abdu. Kamu adalah Tuhanku ya Allah, dan saya hanya hamba-Mu ya Allah. Barulah lulus nafsu. Inilah salah satu alasan mengapa kemudian kita mesti berpuasa. Biar apa? Biar bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu nggak bisa dibunuh, Bu. Ada seorang tokoh yang kemudian dia memotong kemaluannya biar dia tak bisa lagi melakukan hawa nafsunya. Enggak juga. Tetap ada hawa nafsu itu. Tapi setidaknya nafsu bisa dikendalikan. Maka tujuan daripada puasa ini adalah untuk mencapai ketakwaan. Dari mana? Pengendalian diri.
pengendalian hawa nafsu. Ketika terjadi perang Uhud, tahu perang Uhud Bu? Perang Uhud saya pun juga nggak ikut Bu. Tapi pernah terjadi itu. Hebatnya perang Uhud itu Bu, darah membanjiri lapangan medan perang sampai setinggi mata kaki manusia. Saat itu sahabat bertanya, hari ini nggak ada tuh sejarahnya perang dunia keberapa pun darah banjir sampai setinggi mata kaki manusia, nggak ada. Tapi di zaman ketika Nabi ikut perang Uhud itu terjadi. Dan sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, adakah perang yang lebih hebat daripada perang hari ini ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, ada wahai sahabatku. Perang apa itu ya Rasulullah? Ini silahkan nanti dicek dalam kitab Nurul Yakin kisahnya ini Bu. Ternyata Rasulullah menjawab, yaitu perang melawan hawa nafsu, perang melawan diri sendiri. Penting gak ibadah puasa ini Bu? Ternyata sangat penting, agar kemudian bisa lebih mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau sudah nafsu dapat dikendalikan, nah disinilah baru muncul ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu ialah berasal dari huruf takwanya sendiri. Dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, tanya apa ada, O-nya ada, wa-nya ada, dan ya-nya ada. Tanya adalah tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah. Rendah hati itu tawadu. Kalau kemudian kita ketemu dengan orang yang kemudian dia cerita baru masuk ke perwiritan udah sikit-sikit nunjuk gelamnya, halo Jeng, halo, nunjukkan gelamnya Bu. Berarti kan sombong, gak tawadu nih. Lawan kata daripada tawadu adalah takabur, sombong. Atau kemudian cerita ngeluh tapi maksud meninggi. Banyak itu. Enggak di sini Bu, di tempat lain. Kemarin aku gagal apa? Aku gagal dapat duit. Dapatku cuma 2 juta. 2 juta dia bilang. Sementara kawannya mungkin gak dapat sama sekali. Ngeluhnya dengan maksud meninggi. Bukan maksud untuk menyindir Bu, enggak sama sekali Bu, enggak. Tapi memang tawadu adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak menyindir Pak, udah banyak habis duit pun nggak naik ya kan. Nah, kemudian Q-nya itu apa? Q-nya itu adalah qanaah. Qanaah menerima segala pemberian Allah dengan baik. Allah kasih yang banyak, alhamdulillah. Lebih alhamdulillah banyak nih dapat gitu kan. Allah kasih yang sedikit juga tetap harus bersyukur. Alhamdulillah. Kalau rezeki yang halal, Walaupun syukur. ya. Kasih kegabut. Misal Bu dapat suami yang jelek, hidungnya pesek, badannya pendek, ya, kemudian belakangnya tonggeng. Alhamdulillah, syukuri Bu. Ya kan? Harus tetap bersyukur. Itulah qanaah, menerima apa adanya. Tapi Bu jangan khawatir, nanti di surga Allah ganti dengan lebih baik. Pernah ditanya sama Rasulullah, dan Rasulullah juga hobi bercanda. Ada nenek tua, kemudian dia bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah nenek-nenek seperti aku ini nanti masuk surga ya Rasulullah? Jawab Rasulullah ketika itu, enggak ada nenek-nenek macam ini masuk surga, kata Rasulullah. Sakit hati nenek itu, nangis dia. Dijawab sama Rasulullah, nek, nanti nenek masuk surga, tapi dibalikkan ke semula kayak umur 17 tahun, barulah senang nenek itu. Ya, mungkin suami yang ada dapat sama ibu sekarang ini begini begitu segala macam, tapi syukuri aja. Nanti di surga Allah ganti dengan wajah yang tampan, umur balik muda, dan ibu akan. Tapi itu kalau masuk surga. Kalau masuk surga, informasi yang saya dapat yang terkini, terbaru, terupdate, ternyata. Tapi nggak berdasarkan quickcon kan Pak? Enggak quickcon. Saya enggak bawa politik hari ini di sini. Ibu jangan pancing-pancing lah, segan saya. Kan
Tapi yang jelas Bu, informasi yang baru saya dapat hari ini, sebetulnya udah lama, tapi saya bilang aja hari ini biar nampak lebih real gitu kan. Iya. Ternyata nanti yang menempati neraka itu banyak dari kaum perempuan. Iya. Nah, iya, perempuan tua menggosip. Betul Bu? Betul. Betul, Pak. Ibu yang bilang betul ya, enggak saya ya. Karena jumlah umat pun lebih banyak perempuan daripada Ah. laki-laki di dunia ini. Suksesnya seorang lelaki tergantung siapa perempuan di belakangnya. Ini Bu, betul Bu? Betul Pak? Tapi hancurnya laki-laki juga tergantung siapa perempuan di belakangnya. Ya? Ibu-ibu di semua yang ikut wirid Yasin siapa Bu? Ibu-ibu yang rajin wirid Yasin siapa? Ibu-ibu. Tapi yang rajin menggosip? Ibu-ibu yang banyak masuk neraka nanti, ibu-ibu. Yang hanya masuk neraka juga ibu-ibu. Tapi saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini semua mudah-mudahan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Selain mempersiapkan keilmuan, sudah. Ilmu tentang puasa dengan tujuannya apa? Sudah. Dan yang paling penting adalah menjaga kualitas puasa kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamu illa ju' wal atos." Berapa banyak yang berpuasa pada bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa, illa ju', kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Kenapa? Karena puasanya tidak berkualitas. Maka kita pahami dulu, puasa itu apa? Menurut etimologinya dan menurut terminologinya. Menurut bahasa, ternyata puasa itu berasal dari kata soma yasumu soman. Artinya adalah menahan. Kalau ada kemudian yang sesak berak, apakah ditahan itu puasa namanya? Ya. Sakit kali perutku, tahan. Mau ngapain? Mau buang angin, tahan. Ini masih pengajian, tahan. Nanti begitu keluar perut semua nengok. Ya Bu ya. Karena kentut ini kan ada dua. Ada kentut yang ramah, ada kentut yang sombong. Kentut yang ramah tuh kayak mana? Kentut yang ramah tuh bersuara Bu, dia mau negor. Bunyinya prot. Negor dia. Tapi ada juga kentut yang sombong. Gimana kentut yang sombong? Bunyinya nggak ada terasa Bu, tapi rasanya semua orang bisa merasakan. Bunyinya paling cuma pes gitu. Tapi satu kampung semua bau gitu kan. Menahan kentut apakah dikatakan dengan puasa? Kalau dilihat dari secara bahasa, secara etimologi, iya. Menahan kesedihan, menahan kerinduan. Kita kehilangan orang yang kita sayang, ya, kita rindu sama dia. Rindunya itu kapan bisa dijumpai? Enggak pernah bisa jumpa karena udah beda alam. Kalau mau jumpa kita harus mati juga kayak dia. Belum tentu juga. Belum tentu kalau kita matinya bunuh diri. Kalau di Belum alam tentu. barzah belum ketemu dia. Ya kan Bu? Jadi menahan itu juga menahan sabar, ya. Itu makna puasa, menahan. Tapi secara garis besarnya adalah puasa itu adalah menahan dari rasa haus dan lapar. Gak boleh minum, gak boleh makan. Loh Ustaz, ada yang bilang boleh gak masukkan tangan ke hidung, masukkan tangan ke telinga? Boleh, tapi makruh. Yang gak boleh itu cuma dua, memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ya, baik itu makan dan minum. Tapi secara intinya seperti itu. Tapi kalau kita jauh lagi mengaji, ya berhubungan nggak boleh, ya kan? Nah, ternyata Bu, kalau kita pahami secara dalam, puasa itu nggak hanya cuma menahan lapar dan haus saja, tapi menahan mulut untuk kemudian tidak berkata yang kasar, untuk kemudian tidak menggosip. Yang paling sering menggosip siapa? Ibu yang jawab ya, bukan saya. Ya, boleh itu menggosip Bu. Benar yang kita bilang, itulah namanya ghibah. Ayatnya jelas.
wala yaghtab ba'dukum ba'dun. Jangan kamu menggunjing. Kalau benar yang kita bilang namanya ghibah dosa, kalau salah yang kita bilang itu sudah kategori fitnah. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini yang mesti kita jaga ketika puasa. Biar apa? Biar berlaku hadis Rasulullah yang tadi kita sebut, kam min shaimin laisa lahu min siyamuhu illa jum'an atus. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi enggak dapat apa-apa kecuali hanya rasa haus dan lapar saja. Maka mesti perlu banyak yang dijaga, banyak yang ditahan. Mau nangis, mau merintih, kemudian mau buat dosa segala macam. Ini semua maka ketika wudu, kalau secara zohiriahnya kita niat nawaitu wudu'a, sampai akhir kita basuh muka, tangan, kepala, telinga dan kaki. Telinga itu sunnah, yang termasuk rukun itu sampai ke kaki. Ya, kalau secara zohir, tapi makna filosofnya secara mendalam, secara batinnya, ketika wudu membasuh muka, menghilangkan dosa-dosa yang ada di mata, mulut, hidung, dan telinga. Tangan juga seperti itu. Kadangkala nggak sengaja kesenggol, ada kawan kena luka, sakit, itu juga. Maka ketika wudu itu juga manfaatnya menghilangkan dosa-dosa batin sampai seterusnya. Maka ketika sudah selesai kita bahas, kita kupas puasa itu, mudah-mudahan ini menjadi salah satu keilmuan yang bisa kita praktekkan nanti dan kita ajarkan kepada generasi kita, anak-anak kita. Doa tentang doa buka puasa, doa puasa. Saya kira ini sudah hafal semua, Bu ya. Jangan pula nanti doa yang enggak baik yang diajarkan. Allahumma barik sana, barik sini, wa sudah lapar, wa mau mati, wa lihat jam masih lama lagi, wa ya sudah tahan lagi, amin. Enggak baik itu. Ya. Pembodohan yang sekarang ini lagi merusak generasi-generasi kita, mempermainkan agama itu sendiri. Contoh yang sering saya dengar nih, Bu. Subhanal malikil ma'bud, anak-anak jangan ribut, Pak Ustadz mau kentut katanya. Rendah martabat awak, ya kan, Bu. Doa yang baik-baik. Kalau perlu kita buat pelatihan. Bilanya seperti apa? Jangan yang udah tua aja yang maju ke depan. Bergiliran. Kalau misalnya muda-muda, yang masih kecil atau baru tamat pesantren atau masih sekolah pesantren, yang SD kalau perlu, tampil dia. Bukan sebagai imam, tapi maju bilang, Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Ini enggak, yang baca siapa? Subhan. Ngeri kali. Pusingnya sakit. Waktu yang baca bilang kita yang takut dengarnya. Nah, orang yang berikan tua lagi Pak, mana? Pendidikan sama anak-anak muda biar maju tampil ke depan. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu asar. Saya tutup sampai di sini. Ini kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam celana. Kenapa? Nanti kecucuk. Kalau ada kata-kata saya yang salah, sekali lagi saya mohon maaf dunia dan akhirat, maaf. Alhamdulillah. Ibu yang belum subscribe ini saya ingatkan sekali lagi, mohon nanti mampir ke channel YouTube saya, namanya Abdul Wahab YT Channel. Abdul Wahab YT Channel. Apa, Bu? HP-nya kebijakan. Nanti like, comment, dan subscribe. Saya doakan mudah-mudahan dapat HP yang lebih baik. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang bertanyakan, Bu? Enggak ada. Alhamdulillah. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.